Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memanggil kami untuk kami boleh datang berjumpa dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami dan buka hati kami. Biarlah setiap kami menjadikan firman Tuhan bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, membangun kerinduan berdoa. Kita akan membaca Mazmur 42 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Mazmur 42 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu Saudara, di dalam diri manusia, baik itu secara rohani maupun jasmani, memiliki kehausannya tersendiri. Jasmani kita akan haus, dan ketika kita haus itu artinya tubuh kita memberikan tanda bahwa kita membutuhkan sesuatu untuk diminum. Begitu juga kerohanian kita, ada kehausannya tersendiri. Dan kehausan ini adalah sifat bawaan manusia yang Tuhan berikan, supaya manusia juga secara aktif berusaha untuk memenuhinya. Bapak Ibu Saudara, manusia berusaha untuk memenuhi kerinduan dan kehausannya dengan caranya sendiri, dengan melakukan berbagai hal di dalam berbagai ekspresi. Ada orang-orang yang berusaha memenuhinya dengan mengoleksi sesuatu. Ada begitu banyak barang yang dikoleksi, misalnya jam tangan, tas, dan lain-lain begitu ya. Ada juga berusaha memenuhi kehausan dan kerinduannya dengan traveling. Sehingga di masa-masa pandemi corona seperti ini, orang-orang demikian adalah orang-orang yang cukup menderita karena dia tidak bisa keluar, tidak bisa berpergian. Mengoleksi satu hal atau traveling atau melakukan hal lain tidaklah salah, Bu Saudara. Namun bila itu untuk memenuhi kehausan dan kerinduan di dalam hati kita, itulah yang menjadi keliru. Karena kita tidak akan pernah puas dengan semua hal yang bersifat materialistis. Di saat kita mencari barang, di saat itu bisa jadi kita bukan hanya ingin memenuhi keinginan atau kerinduan daripada hasrat daging kita saja. Bukan sekedar itu, Saudara, permasalahannya. Tetapi di dalamnya bisa jadi kita sedang merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan. Namun kita menyalurkannya dengan cara yang keliru. Bukan datang kepada Tuhan, tetapi dengan jalan-jalan dan membeli barang. Jadi ketika kita memiliki kerinduan atau kehausan akan sesuatu, bisa jadi kita bukan sedang membutuhkan itu, tetapi kita sedang membutuhkan Tuhan. Bisa jadi kita tidak sedang merindukan itu, tetapi kita sedang merindukan Tuhan. Namun Bapak Saudara, kita tidak tepat memilih minuman untuk memuaskan dahaga rohani kita. Ada sebuah nama dari keadaan seperti ini. Seorang penulis yang bernama Donald Whitney pernah menyebutkan sebuah istilah, yakni kerinduan dari jiwa yang kosong. Istilah ini bisa jadi tepat untuk keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana kerinduan dari jiwa yang terpuaskan. Kita akan membaca ayat yang kedua sekali lagi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara, rusa di dalam ayat ini adalah rusa yang ada di padang dengan cuaca yang terik. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, rusa itu sangat haus sekali dan ia sangat membutuhkan air sekali. Dan ketika dia bertemu dengan sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat yang menyediakan air begitu berlimpah, di saat itulah dahaganya baru terpuaskan.
Dan kata merindukan di sini seperti Rusaya merindukan, katanya kata merindukan di sini sangat terkait dengan kehausan yang sangat mendalam. Dan kata jiwa di ayat kedua ini dipakai di dalam bahasa aslinya kata nepes, yang mana kata ini tidak hanya menjelaskan mengenai kondisi spiritual, tetapi juga menjelaskan keseluruhan diri orang itu secara utuh. Dengan demikian kita tahu bahwa pemazmur dengan seluruh hidupnya, dirinya secara utuh merindukan atau haus akan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kepuasan hanya ia dapatkan dengan menghampiri Allah, sang sungai kasih itu, di mana di dalam Allah ada aliran kasih yang dapat memuaskan dirinya. Karena itulah Bapak Saudara, kita perlu dipuaskan di dalam Tuhan saja. Agustinus pernah mengatakan satu kalimat, Engkau menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai bersandar padamu. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk Tuhan sendiri, Saudara. Dan kita tidak akan pernah merasa tenang atau terus-menerus gelisah sampai kita bersandar kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, kegelisahan dari hati yang kosong perlu dipuaskan oleh Tuhan. Dan kegelisahan dari hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan perlu dijaga, perlu di-maintain agar kerinduan itu tidak hilang. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tetap merindukan Tuhan? Bagaimana caranya agar kita memaintain kerinduan kita itu akan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, caranya adalah jangan lupakan cinta Tuhan kepada kita. Jangan lupakan cinta Tuhan kepada kita. Mazmur 42 ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah yang hidup dan sumber kehidupan itu sendiri. Allah yang adalah sumber kehidupan itu memerintahkan kasih kepada kita, sehingga kasih itu memenuhi hati kita. Dan oleh kasih dari Tuhan itu memampukan kita untuk merindukan, untuk mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Cinta Tuhan kepada kita pada akhirnya membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan. Bukan jatuh cinta biasa, jatuh cinta dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi kita. Dan itulah yang membuat kita terus merindukan Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita terus ingin datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka selanjutnya Bapak Saudara, kita perlu juga untuk memaintain kerinduan kita kepada Tuhan, menginginkan Tuhan lebih daripada segalanya. Menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus berjumpa dengan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu memenuhi hatinya, ia tidak lagi menginginkan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Paulus hanya menginginkan Tuhan saja. Bahkan hal yang lain dianggapnya tidak berarti, tidak berharga, dan hanya Tuhan yang berarti, hanya Tuhan yang berharga. Hanya Tuhan yang ia rindukan, hanya Tuhan yang ia inginkan. Dan inilah juga yang dimiliki oleh pemazmur. Di dalam segala kesesakan yang pemazmur alami, di dalam segala penderitaan yang ia alami, ia lebih rindu kepada Tuhan, dan ia lebih rindu datang kepada Tuhan lebih daripada ia rindu masalahnya selesai. Ini unik sekali Bapak Saudara. Ia lebih rindu datang berjumpa dengan Tuhan daripada
ia rindu masalahnya selesai. Saya bacakan sekali lagi Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Saudara, kerinduannya kepada Allah bukan kepada masalah. Kerinduan pemazmur hanya kepada Allah dan bukan kepada masalah, bukan kepada pergumulannya, bukan kepada kesulitan hidupnya. Pemazmur tidak berkata, aku rindu masalahku selesai. Pemazmur tidak berkata demikian, Bapak Saudara. Pemazmur berkata, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan saja yang menjadi fokus kerinduan kita, Bapak Saudara, lebih daripada segalanya. Hal ini tidak menjadikan pemazmur tidak jujur mengenai kehidupannya. Ia jujur juga bahwa ia mengalami tekanan, bahwa ia mengalami rintangan. Namun sekali lagi, pemazmur lebih merindukan Tuhan lebih daripada segala pergumulannya bisa selesai. Hati yang demikianlah yang perlu kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Hati yang rindu kepada Allah di dalam kehidupan kita. Kita lebih rindu permasalahan kita selesai, pandemik selesai, atau kita lebih rindu kepada Allah. Biarlah ini menjadi pertanyaan mengintrospeksi kehidupan kita, Saudara. Sebab ketika kita rindu kepada Allah, maka kita berjumpa dengan Allah. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah, maka kita mendapat kekuatan untuk melewati pergumulan, untuk melewati masa duka. Ada kekuatan kita menjalani hari-hari kita yang berat. Mungkin sebagian kita mendapat juga kekuatan ketika kita isolasi di rumah. Mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk melewati hari-hari di rumah sakit. Melewati masa-masa krisis. Dan kekuatan itu hanya didapatkan daripada Tuhan saja. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus kepada masalah, kita digerus oleh kekhawatiran, oleh keputusasaan, oleh keadaan yang mencekam, sehingga pada akhirnya membuat kita menjadi lesu dan hilang harapan. Karena itu, Bapak Saudara, rindukanlah Tuhan lebih daripada kita merindukan yang lain. Kemudian Bapak Saudara, untuk menjaga kerinduan kita kepada Tuhan, tentu kita perlu berelasi dengan Tuhan. Daud di dalam Mazmur yang pertama, di ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Saudara, Raja Daud adalah seorang raja yang sibuk. Dia mengurusi urusan kerajaan. Belum lagi dia memikirkan mengenai kesejahteraan penduduknya. Belum lagi ia juga memikirkan bagaimana strategi untuk melindungi kotanya. Belum lagi ketika berperang dia juga harus memikirkan bagaimana strategi berperang. Dia adalah seorang raja yang sibuk, Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam kesibukannya, Daud tidak lupa untuk berelasi dengan Tuhan. Daud siang malam, Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman itu, menjadikannya bagian di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus, saudara, berelasi dengan Tuhan, memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah Bapa di surga. Adakah kita juga demikian? Berelasi, saudara, dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berelasi dengan Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Semakin tahu akan kehendak Tuhan. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita kenal akan Tuhan. Semakin kita kenal akan Tuhan,
Semakin kita mencintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita merindukan Tuhan, semakin kita rindu untuk selalu berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Dan bila demikian, maka semakin hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Namun bagaimana Bapak Saudara bila kita hari ini kehilangan kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Kita datang hanya karena rutinitas saja. Ada beberapa kemungkinan Bapak Saudara. Yang pertama, bisa jadi kita belum pernah merasakan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita. Karena itu kita perlu meminta agar kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, Bapak Saudara. Sama seperti seorang perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan di sumur, dia yang hatinya tidak pernah puas oleh apapun. Namun ketika berjumpa dengan Tuhan, hatinya dipuaskan oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan itu hidup di dalam hatinya, memenuhi dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang berbeda dan diubahkan oleh Tuhan. Demikian juga harusnya orang-orang yang hatinya belum pernah dipuaskan oleh kasih Tuhan, perlu merasakan kasih Tuhan itu menyentuh hatinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ada juga kemungkinan bahwa kerinduan kita kepada Tuhan digantikan dengan kerinduan kita akan hal yang lain. Nah, kita perlu mengecek diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menggantikan kerinduan kita dengan apa? Kerinduan kita kepada Tuhan kita gantikan dengan apa? Cara mengeceknya sederhana. Apa yang paling kita rindukan saat ini? Berarti itulah yang saat ini sedang kita dambakan, sedang kita agungkan, lebih daripada kita mendambakan Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan berikutnya. Bisa jadi Tuhan sedang membuat hati kita bukan kehilangan kerinduan kepada Tuhan, tetapi membuat kita tidak merasakan satu perasaan tertentu yang memuaskan hati kita ketika kita sedang mendengar firman Tuhan atau sedang menyembah Tuhan. Supaya apa Bapak Saudara? Supaya hati kita dan kerinduan kita itu murni untuk datang kepada Tuhan. Yakni kita datang kepada Tuhan bukan sekedar mencicipi satu perasaan tertentu, tetapi memang benar dan memang tulus kita datang kepada Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan saja. Bila kita ada dalam keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti mencari Tuhan. Bila kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui. Saya bacakan Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Hanya Engkau yang tahu seberapa besar kerinduan kami kepadamu. Namun yang kami tahu ya Tuhan, bahwa kerinduan-Mu untuk bersama dengan kami sangat besar. Karena itu ketika kami jauh, Engkau selalu membawa kami ke dalam pelukan-Mu. Jangan lepaskan kami dari tangan-Mu ya Tuhan. Ketika kami mulai menjauh, tarik tangan kami ya Allah. Jangan berhenti untuk mencintai kami ya Tuhan, sehingga kami juga tidak berhenti mengasihi-Mu. Ada kalanya mata kami mulai melirik, bahkan merindukan yang lain. Kami akui kelemahan kami, tetapi kami ingin hanya Engkau satu-satunya yang kami dambakan. Dan biarlah Engkau yang menjadi kerinduan kami yang terbesar dalam kehidupan kami ini, dan bukan yang lain. Penuhi kami dengan aliran kasih-Mu ya Tuhan,
sehingga kami tidak ingin mendambakan, merindukan, menginginkan hal lain lebih daripada kami menginginkan dan merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.